Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi dimensi 3. Apa saja yang kita pelajari di dimensi 3 ini? Yang pertama yaitu kedudukan titik, kedua kedudukan garis. Kedudukan garis ini meliputi kedudukan garis terhadap garis lain, kedudukan garis terhadap bidang. Kemudian yang ketiga yaitu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, di dimensi 3 ini kita juga akan mempelajari mengenai jarak antar titik, titik ke garis, titik ke bidang, jarak garis ke garis, garis ke bidang, dan bidang ke bidang. Pada pertemuan kali ini, kita langsung akan mempelajari materi kedudukan garis. Kenapa kita tidak mempelajari kedudukan titik? Karena kalian sebelum PTS sudah mempelajari mengenai kedudukan titik ya. Oke, next. Selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap bidang ini terdiri dari garis terletak pada bidang, garis sejajar bidang, garis memotong atau tembus bidang. Nah, yang pertama yaitu garis terletak pada bidang. Maksudnya bagaimana, Bu? Kok bisa garis terletak pada bidang? Nah, maksudnya yaitu garis tersebut setiap titiknya akan terletak pada bidang tersebut. Contohnya nih ya, AB itu akan terletak pada bidang ABCD. Begitu pula dengan garis AB juga terletak pada bidang ABFE. Dan pada garis AB juga terletak pada bidang ABGH. Kalau digambar seperti ini. Bisa dimengerti ya. Kemudian pada garis BC akan terletak pada bidang ABCD dan garis BC juga terletak pada bidang BCGF. Oke, bisa dimengertikan ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua yaitu garis sejajar bidang. Maksudnya gimana sih? Garis sejajar dengan bidang dikatakan garis sejajar dengan bidang jika garis tersebut tidak memiliki titik potong. Contohnya, garis AB ini akan sejajar dengan bidang CD HG. Kenapa kok bisa sejajar? Karena tidak memiliki titik potong. Nah, pada bidang CDHG ini, kalau kita perpanjang itu tidak akan pernah berpotongan dengan garis AB. Demikian pula dengan garis AB akan sejajar dengan bidang EFGH. Dan garis AB juga sejajar dengan bidang CDEF. Selanjutnya, garis memotong atau tembus bidang. Garis memotong bidang itu jika garis dan bidang tersebut hanya mempunyai satu titik potong. Maka kita bisa katakan garis tersebut memotong bidang hanya memiliki tepat satu titik potong. Contohnya, garis AB ini akan memotong bidang BCGF pada titik B. Ini titik B-nya. Kelihatan ya.
atau juga garis AB juga memotong bidang BGHF. Juga di titik B. Ini titik B-nya. Atau garis AB ini juga memotong bidang BCEH. Kita tarik ya. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu kedudukan garis terhadap garis lain. Pada materi kedudukan garis terhadap garis lain, kita akan mempelajari mengenai 2 garis berpotongan, 2 garis sejajar, 2 garis berimpit, dan 2 garis bersilangan. Yang pertama yaitu 2 garis berpotongan. 2 buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis tersebut memiliki tepat satu titik potong. Garis AB akan berpotongan dengan garis BF. Dan titik potongnya itu di titik B. Kelihatan ya? Atau bisa juga garis AB berpotongan dengan garis BC juga di titik B. Bisa dipahami ya? Nah, untuk selanjutnya yaitu 2 garis sejajar. 2 buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut terletak pada satu bidang datar, tetapi tidak memiliki titik persekutuan atau titik potong. Contohnya, garis AB akan sejajar dengan garis CD. Karena apa? Karena terletak pada satu bidang datar, yaitu bidang AB CD. Jika garis AB ini diperpanjang dan garis CD juga diperpanjang, itu tidak akan saling berpotongan seperti ini ya. Ini jika lurus terus diperpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan. Jadi inilah yang dimaksud dengan 2 garis yang sejajar. Atau bisa juga dengan garis AB sejajar dengan garis GH. Karena apa? Karena terletak pada satu bidang datar yang sama, yaitu bidang ABGH. ABGH. Nah, ini garis AB ini jika diperpanjang sampai sini dan garis GH juga kita perpanjang, itu tidak akan pernah berpotongan. Ini yang dinamakan 2 garis yang sejajar. Mudah dipahami ya? Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu 2 garis berimpit. 2 buah garis berimpit dikatakan berimpit jika kedua garis tersebut memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Contohnya nih ya, garis AB akan berimpit dengan garis AB juga. Kata lain dari berimpit itu adalah nempel. Kemudian garis BC juga akan berimpit dengan garis BC juga. Begitu juga dengan garis DH. Ini juga akan berimpit di garis DH juga. Oke. Selanjutnya yaitu 2 garis yang bersilangan. 2 buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar yang sama dan tidak akan berpotongan apabila diperpanjang, atau melalui kedua garis tersebut tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Nah, contohnya AB ini
akan bersilangan dengan garis CF. Karena garis AB ini, AB terletak pada bidang ABCD, sementara garis CF itu terletak pada bidang BCGF. Maka garis AB dan CF bersilangan karena tidak terletak pada bidang yang sama. Oke, next. Kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ada 2 bidang berimpit, 2 bidang sejajar, dan 2 bidang yang saling berpotongan. 2 bidang berimpit. Contohnya lihat di gambar I ya. 2 bidang berimpit ini semua titik pada bidang O, ini bidang O ya, juga terletak pada bidang V, dan sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu 2 bidang sejajar. 2 bidang dikatakan sejajar jika kedua bidang itu tidak mempunyai garis persekutuan. Garis K ini dan garis L berada di bidang O. Dan garis M dan garis N itu terletak pada bidang V. Ini pada bidang V. Nah, garis K ini akan sejajar dengan garis M. Begitu pula dengan garis L, juga sejajar dengan garis N. Dan bidang O sejajar dengan bidang V. Mudah ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu 2 bidang berpotongan. 2 bidang dikatakan berpotongan jika kedua bidang itu mempunyai garis persekutuan. Bidang O ini ya, bidang O, dan bidang V mempunyai satu garis persekutuan yaitu AB. Garis persekutuannya itu AB. Garis persekutuan itu disebut garis perpotongan antara bidang O dan bidang V. Nah, seperti itu ya, mudah sekali, mudah dipahami. Oke, thank you. Cukup sampai di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.